juara. Selamat datang di podcast Ramadan oleh SMPIT Baitul Jannah. Gimana nih kabar kalian? Sehat nggak? Oh iya, ini kan sudah memasuki hari ke-15 puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kalian lancar terus ya sampai Idul Fitri. Nah, jadi pada kesempatan hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih seputar temanya tentang apa saja sih yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan saat bulan Ramadan. Oh iya, kan kita belum kenalan nih. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang belum kenal nih sama aku. Jadi aku perkenalan ya. Karena tak kenal maka tak aruf. Salah dong. Tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Jazin Kamradia. Aku dari organisasi siswa intrasekolah. Alhamdulillah tahun ini aku diberi amanah untuk menjadi Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Ini teman aku. Dan halo semuanya, perkenalkan nama aku Yosi Rasma Dewi. Aku dari OSIS dan alhamdulillahnya di tahun ini aku diberi amanah untuk menjadi Wakil Sekretaris OSIS. Oh iya, kan tadi aku udah spill nih ke teman-teman di rumah. Kita bakal ngebahas temanya tentang apa saja sih yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan saat bulan Ramadan ini. Jadi, aku mau nanya nih sama kamu Yosi. Gimana tuh Jazlin? Apa aja sih yang perlu dilakukan nih saat bulan Ramadan, apalagi bulan suci nih, kan banyak keberkahan yang bisa kita gapai. Iya. Apa aja tuh? Menurut aku sekarang itu aku lagi banyak-banyak tadarus Al-Quran, Lin. Oh, gitu. Jadi aku mau khatamin juz 30. Oh iya, kalau boleh tahu metode apa sih yang kamu lakuin? Karena mungkin banyak juga nih teman-teman di rumah yang masih bingung ngatur jadwalnya. Apalagi di sini lagi sekolah, terus ujian, kegiatan yang lain, apalagi puasa nih. Gimana tuh caranya? Jadi teman-teman di rumah di SMPIT Baitul Jannah itu setiap sholat duha akan melaksanakan one day one juz, di mana kita setiap harinya akan melaksanakan dan membaca satu juz setiap harinya. Nah, selain di sekolah juga aku melaksanakannya di rumah, Lin. Jadi setiap aku habis sholat wajib di rumah itu aku ngebaca 2 lembar sampai 4 lembaran gitu lah. Oh gitu? Ya, untuk mempercepat juga kan. Nah, bener banget nih teman-teman yang dibilangin aku sih tadi. Karena kita mungkin bisa sambil sholat duha ataupun sholat wajib gitu kan, 2 lembar ataupun 4 lembar. Oh iya Yosi, selain tadarus apalagi sih yang kamu lakuin? Aku itu lagi sedekah senyuman, Jazlin. Oh gitu, pantesan nih dilihat-lihat Yosi ini dari senyum-senyum teman-teman. Karena lagi sedekah, apeger banget lah aku. Waduh, jadi malu. Nah, itu tuh seperti bunyinya hadis riwayat Tirmizi yang bunyinya kayak gini nih, Len. Tabasumuka fi wajhi ahika sadaqah, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Oh gitu Yosi. Iya. Oh ya, setahu aku juga sedekah kan itu adalah sedekah yang paling ringan dan paling mudah dilakukan. Nah, selain sedekah senyuman, apalagi sih yang kamu lakukan? Nah, selain sedekah senyuman nih teman-teman, di SMPIT Baitul Jannah itu setiap hari Jumatnya akan diadakan infak setiap hari Jumat. Jadi sedekah itu nantinya akan dikumpulkan dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Nah, kan kamu udah nanya nih ya, Jazlin. Ya. Sekarang boleh dong aku yang nanya-nanya ke kamu. Boleh dong, kan kita ngobrol-ngobrol bareng nih sama sharing-sharing ke teman-teman nih, apa saja yang bisa mereka lakukan juga. Jadi aku mau nanya nih, apa sih yang tidak perlu dilakukan selama bulan Ramadan ini? Oh iya, ada nih, mungkin banyak ditemuin di kalangan kita ataupun di luar sana nih Yosi. Apaan tuh, Jazlin? Ini ada mokel. Kamu tahu gak sih mokel itu apa? Wah, aku pernah dengar, cuman aku nggak tahu apa itu singkatannya. Nah, mokel itu buat yang belum tahu, itu adalah mode kelaparan. Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin banyak nih teman-teman di rumah sana ataupun di luar sana yang dari puasa modenya ke switch nih, mode kelaparan, jadinya mokel. Padahal Yosi ya, puasa itu wajib tahu, seperti di potongan surat Al-Baqarah ayat 143. Kayak gimana? Nah, kayak wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu berpuasa. Masya Allah. Oh iya Yosi. Nah kan selain tadi mokel ada lagi nih
ini sering banget nih digunain sama orang-orang buat jadi alasan atau kemalasan saat berpuasa. Itu adalah tidur berlebihan. Iya. Banyak gak sih yang kita temuin tidur berlebihan atau Hmm. teman-teman sendiri nih yang nonton di rumah Jangan-jangan pada ninggalin sholat nih, misalnya Iya. habis sahur, sholat subuh, tidur, sampai zuhur dilewati. Iya, itu nggak boleh ya teman-teman di rumah. Iya, padahal tidur berlebihan itu nggak boleh tau Yosi, karena itu juga ngebuang-buang waktu sia-sia. Terus juga kan kita selain tidur berlebihan, kita juga kan bisa tuh gunain waktunya dengan baik, kayak tadarusan, mungkin yang kamu bilang tadi tuh. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah sekalian, stop, Stop sleeping and let's Let's pray. praying. Asik. Satu banget ya, teman-teman jangan lupa tadarusan. Iya tuh. Jadi teman-teman, selama bulan Ramadan ini kita minimal khatam 1 kali di bulan Ramadan. Nah bener banget tuh kata Yosi yang tadi dibilangin. Oh iya Yosi, kan tadi aku baru nanya ke kamu nih tentang 2 hal. Yang pertama itu tadarusan, yang kedua itu sedekah. Kan setahu aku banyak banget ya bisa dilakuin lagi. Ya, Apalagi sih Yosi yang kamu lakuin? aku lagi menyempurnakan sholat aku nih Jazlin. Kayak aku menambah sholat sunnah aku, kayak sholat duha, sholat tahajud, sholat ba'diyah, sama sholat Oh qobliyah. iya gitu Yosi, wah bagus banget nih. Oh iya, aku boleh nanya gak sih sama kamu, gimana nih caranya biar kamu bisa konsisten tuh ngejalanin sholat sunnah? Mungkin banyak nih teman-teman di rumah yang masih malas buat sholat sunnah dan kurang produktif juga nih dalam menjalankannya. Mungkin atau aku pun juga nih biar bisa kita sharing bareng ke teman-temannya. Aku sih banyak-banyak berzikir juga sih ya Wih, Jazlin. Masya Allah banget. Ya, jadi dengan berzikir itu hati aku jadi agak tenang juga, Masya jadi lebih Allah. tenang pastinya. Bener banget tuh kata yang dibilangin sama Yosi tadi, kita harus menyempurnakan sholat kita mungkin dengan sholat sunnah, terus juga dengan berzikir. Bener banget tuh Yosi. Iya. Nah, kalau kamu apalagi tuh Jazlin selain mokel sama tidur berlebihan? Nah ini mungkin sering banget juga nih dilakuin sama teman-teman kita, itu ada bergibah. Astagfirullahalazim, itu Kamu- sangat berdusta Jazlin. Iya bener, kamu tau gak sih bergibah itu apa? Apa tuh? Nah bergibah itu adalah ngomongin orang lain, apalagi saat bulan puasa kayak gini kan gak boleh ya, Iya, karena iya. seharusnya kita memperbanyak nih pahala-pahala kita atau amalan-amalan ibadah kita. Nah jadi bergunjing atau bergibah di bulan Ramadan itu atau di luar bulan Ramadan itu nggak boleh ya, karena sama seperti di surat Al-Hujurat ayat 12 bahwasanya kalau bergibah itu sama saja seperti kita memakan bangkai saudara kita yang sudah meninggal. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin masih suka bergibah atau menggunjing atau ngomongin orang lain, itu bisa di stop dulu ya, atau Iya. dihindarin tuh. Pokoknya kita harus menghindarin hal-hal yang buruk ya Jazlin di Iya bulan Ramadan bener, ini. apalagi di bulan Ramadan ini siapa tahu di bulan depannya kita bisa jauh lebih baik nih, karena bulan Ramadan ini kita melakukan hal-hal yang baik. Nah Yosi, kan tadi kamu udah nyebutin nih 3 hal yang kamu lakuin. Selain itu ada apa lagi sih yang kamu lakuin? Nah, ada nih Jazlin satu hal yang sangat istimewa. Kamu tahu nggak apa? Apa tuh? Jadi ada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kamu tahu nggak namanya apa? Apa sih Yosi? Aku belum tahu nih. Namanya itu malam Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang diyakini umat Islam sebagai salah satu malam yang paling mulia. Oh gitu, untuk menggapai malam tersebut tuh di tanggal berapa aja sih? Jadi itu tuh di tanggal-tanggal ganjil kayak tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, dan 29. Oh gitu Yosi. Kalau boleh tahu gimana sih cara menggapainya? Mungkin aku dan teman-teman juga yang nonton mungkin belum tahu ya cara menggapai malamnya. Nah, untuk menggapainya nih Alvin, kita itu banyak-banyak beribadah. Salah satunya itu beribadah sholat qiyamul lail. Oh gitu. Iya, sama kita perbanyak zikir nih Jazlin. Karena kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sama saja seperti kita beribadah selama 1000 bulan, atau jika dikonferensikan
itu seperti 83 tahun nih, Lin. Oh, berarti kalau kita sholat di malam Lailatul Qadar, berarti kita udah nggak usah sholat 83 tahun, kan udah sholat lagi. Jadi nggak gitu dong, Jaslin. Terus gimana tuh? Kita itu dihitung sekalinya kita beribadah itu akan dihitung 83 tahun pahala kita dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tetap melaksanakan sholat wajib. Oh gitu. Iya. Aku baru tahu nih, kirain aku nggak usah, soalnya udah di kode. Nggak gitu dong, Jaslin. Iya, itu bukan di kode selama 83 tahun. Jadi cuma buat nambah amalan doang ya? Iya, itu untuk dilipat gandakan saja. Nah, kalau kamu gimana tuh, Jaslin? Apalagi? Oh, yang tadi yang tidak boleh dilakukan. Iya. Ini adalah yang mungkin paling sering dilakukan, mungkin dari kamu juga atau dari teman-teman, itu adalah marah-marah atau emosi. Astagfirullahaladzim, untung aku nggak pernah marah-marah. Emangnya iya nih? Iya, Jaslin. Oh iya. Nah, emosi atau marah-marah itu tidak boleh dilakukan, apalagi saat bulan Ramadan ini. Karena di saat bulan Ramadan ini kita bukan hanya menjaga hawa nafsu kita nih, Yosi ataupun teman-teman. Iya. Karena kita juga harus bisa mengatur emosional kita. Apalagi marah-marah di bulan Ramadan ini kan nggak boleh ya, nggak baik. Nah, jadi puasa ini bukan hanya mengajarkan kita untuk menahan lapar dan haus, tapi juga untuk menahan Emosional kita, Iya. seperti marah-marah. Karena marah-marah juga menguras energi nggak sih? Oh iya nih Yosi, kan kita udah banyak banget ya dari tadi ngobrol-ngobrol seputar tentang apa saja sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Kayak kamu tadi jawab nih, kayak tadarus, Iya. sedekah, cara menggapai malam Lailatul Qadar, dan juga apa gitu satu lagi. Sama menyempurnakan sholat. Nah itu. Iya. Jadi udah banyak banget nih kan yang kita bahas. Oh iya nih, Jaslin, makasih juga ya karena udah kasih aku kesempatan buat ngobrol-ngobrol dan sharing ke teman-teman semua. Iya dong, pastinya, karena kan di podcast ini kita pasti bakal terus ngebahas yang seru-seru nih. Gitu, jadi tungguin terus ya podcastnya, karena Iya. banyak banget nih bakal ngebahas podcast-podcast Ramadan, mungkin bareng teman-teman yang lainnya. Jadi terima kasih buat teman-teman sekalian, dari aku Jaslin Dan aku Yosi. kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.